Ternyata anggota PKI ini yang ditugaskan Mayor Udara Sujono urus logistik G30 SPKI. Ternyata, urusan logistik kacau balau, bahkan macet. Akibatnya, pasukan Yon 454 dan Yon 530 yang diperalat komplotan gerakan 30 September untuk bersiaga di sekitar Istana Negara dan Monas kelaparan dari pagi hingga sore. Begitulah yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Siapakah anggota PKI yang ditugaskan Mayor Sujono mengurus logistik untuk pasukan yang diproyeksikan mendukung gerakan 30 September yang macet itu? Dia bernama Ahmad Muhammad bin Jakub. Mengutip buku, Tragedi Nasional, Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia, yang ditulis Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Ahmad Muhammad bin Jakub adalah sekretaris CSPKI Jati. Dia dalam struktur gerakan 30 September diangkat menjadi Komandan Sektor 6 kemudian diganti menjadi Sektor 1 berdasarkan keputusan rapat komplotan G30 SPKI di Lubang Buaya. Ahmad Muhammad bin Jakub pun akhirnya bisa ditangkap tentara pasca kegagalan gerakan 30 September. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Ahmad Muhammad bin Jakub mengaku bahwa pada tanggal 26 September tahun 1965 telah diputuskan jika Sektor 1 yang di bawah kendalinya itu terdiri dari Barisan Pemuda Rakyat dan organisasi massa PKI lainnya. Ahmad Muhammad bin Jakub juga mengungkapkan bahwa hubungan taktis antara Sektor dan Lubang Buaya melalui Sukatno, sedangkan komunikasi politik melalui Sekretaris Komite Sektor atau CS yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan itu juga, Ahmad Muhammad bin Jakub mengaku, ia mengetahui tentang gerakan 30 September, dari pengarahan pada para komandan sektor yang diberikan oleh Pak Saleh yang ternyata itu adalah nama samaran dari Kapten Suradi. Menurutnya pada tanggal 29 September tahun 1965 di Lubang Buaya, Kapten Suradi atau Pak Saleh memberikan briefing. Dalam briefing itu, Kapten Suradi menyebut jika hari H dari gerakan 30 September adalah 1 Oktober tahun 1965. Sementara jam J-nya sekitar jam 4 pagi. Dalam pemeriksaan, Ahmad Muhammad bin Jakub juga mengaku jika pada tanggal 30 September tahun 1965, di Lubang Buaya, dia dan 7 orang lainnya diberikan duit masing-masing sebesar Rp200.000. Yang memberikan duit adalah Pak Joyo yang kemudian diketahui dia adalah Mayor Udara Sujono. Menurut Ahmad Muhammad bin Jakub, Pak Joyo mengatakan jika duit sebesar 200.000 itu untuk keperluan dapur umum guna memasok logistik bagi pasukan dan pendukung gerakan 30 September. Setelah diberikan duit, Ahmad Muhammad bin Jakub dan 7 orang lainnya meninggalkan Lubang Buaya. Tak hanya duit sebesar 200.000 yang ia terima, Ahmad Muhammad bin Jakub juga mengaku menerima kurang lebih 300 potong pakaian seragam hijau dari Marsudi, seorang anggota Angkatan Udara. Kemudian pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, dia juga menerima senjata-senjata dari Marsudi. Senjata yang diserahkan anggota AURI itu terdiri atas 2 pucuk senapan jenis Chung, 4 senapan jenis Garan, dan 23 atau 25 senapan jenis G3. Ditambah peluru-peluru untuk senapan-senapan tersebut. Selanjutnya senjata-senjata itu diserahkan kepada Sutarno, seorang anggota Pemuda Rakyat, yang serahi tugas menjaga bangunan-bangunan vital, yakni kantor telegraf di Jalan Tamrin, PLN di Karet, dan kantor pengurus besar Front Nasional di Jalan Merdeka Selatan. Ahmad sendiri setelah itu mengaku pergi menduduki gedung Front Nasional pada jam 19.00 petang, sebagaimana diperintahkan oleh Kapten Suradi. Menurut Harold Crook dalam buku Militer dan Politik di Indonesia yang ditulisnya, salah satu faktor dari kegagalan G30 SPKI adalah soal pasokan logistik bagi pasukan pendukung gerakan. Suatu faktor yang mungkin mempermudah kekalahan mereka adalah kesalahurusan dalam kelompok yang mengadakan kudeta yang tidak menyediakan makanan dan minuman bagi pasukan yang ditempatkan di lapangan, tulis Harold Crook dalam bukunya. Karena kelelahan, kelaparan dan kehausan setelah berjam-jam di bawah terik matahari Jakarta, pasukan dari Batalion 530 Brawijaya dapat dibujuk dengan janji mendapatkan makanan. Sehingga begitu mereka meninggalkan lapang setelah jam 4 sore langsung menempatkan diri ke bawah kendali Pangkostrat Maijen Soeharto. Selain memang pendekatan yang dilakukan para perwira senior di Brawijaya seperti Basuki Rahmat,
Brigjen Sabirin Muhtar serta ultimatum keras dari Maijen Soeharto ketika Wadenyen 530 menghadap ke Kostrad. Hendro Subroto dalam buku Dewan Revolusi PKI menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, juga menyatakan hal serupa. Kata Hendro dalam buku, dari segi sistem komando, pengendalian komunikasi maupun dukungan logistik gerakan 30 September ternyata sangat lemah. Selain itu, pasukan reguler yang diproyeksikan ikut mengambil bagian, banyak yang tidak muncul. Padahal kata Hendro Subroto, dalam sebuah kudeta, seharusnya pasukan sebagai ujung tombak dan pendukung dilakukan oleh anggota yang terlatih. Pun logistik sudah tersedia di gudang, sehingga pada hari Hajam J tinggal mendorong ke posisi pasukan yang sedang melakukan gerakan. Tetapi dalam pemberontakan G30S PKI, penyelenggaraan dukungan logistik diserahkan kepada Gerwani untuk mendirikan sejumlah dapur umum guna memasok logistik kepada pasukan berkekuatan satu divisi. Demikian yakinnya Mayor Udara Sujono akan keberhasilan gerakannya. Ia berkata kepada pasukan Ion 454, soal pasokan logistik jangan khawatir. Pasukan akan memperoleh makanan dari masyarakat di tempat pasukan berada. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pasokan logistik di tempat pasukan berada tidak pernah terwujud, meskipun berkarung-karung beras dan uang lauk pauk telah didrop kepada Gerwani. Ternyata pada hari H tak satu pun dapur umum yang didirikan, sehingga mengakibatkan pasukan G30 SPKI kelaparan. Bahkan Batalion 454 Riders terpaksa menggunakan uang batalion yang dibawa dari Semarang untuk membeli makanan bagi pasukan. Itulah buruknya dukungan logistik yang berada di bawah tanggung jawab Mayor Udara Sujono. Pada akhirnya, Ion 454 Riders Jawa Tengah dan Ion 530 para dari Jawa Timur yang semula melakukan stelling di sekitar Jalan Silang Monas sudah meninggalkan posisi mereka setelah diultimatum oleh Pangkostrat Maijen Soeharto. Bahkan Batalion 530-1 Kompi telah masuk ke Kostrad pada pukul 16:30. Sementara Kapten Kuncoro, Wadenyen 454 Riders menarik seluruh anggota pasukannya dari Medan Merdeka Barat pada pukul 17:00. Mereka bergerak ke sekitar Halim. Maka, dengan hengkangnya kedua pasukan tempur itu, baik kantor besar telekomunikasi maupun RRI Pusat hanya dipertahankan oleh ormas dan para simpatisan PKI yang dilatih di Lubang Buaya. Di antara mereka banyak pula yang meninggalkan posisi penjagaan tanpa perintah. Brigjen Suparjo, salah satu pentolan gerakan 30 September dalam catatannya yang kemudian disita tentara, mengakui jika masalah logistik menjadi salah satu penyebab dari kegagalan G30 SPKI yang didukungnya. Kata Suparjo, setelah dilaporkan bahwa Jenderal Nasution lolos, datang lagi laporan jika Jenderal Nasution telah bergabung dengan Jenderal Soeharto dan Jenderal Umar di Kostrad. Berita ini membuat pimpinan gerakan kian tambah panik dan bingung. Lalu masuk laporan jika pasukan yang berjaga di sekitar Istana Negara tak dapat pasokan makanan. Masuk berita lagi bahwa pasukan sendiri dari Batalion Jateng dan Jatim tidak mendapat makanan. Kemudian menyusul berita bahwa Batalion Jatim minta makan ke Kostrad. Penjagaan RRI ditinggalkan tanpa adanya instruksi, kata Suparjo dalam catatannya. Menurut Suparjo, kemacetan pergerakan pasukan pendukung G30 SPKI dari Batalion Jawa Tengah dan Jawa Timur disebabkan karena para prajurit kelaparan. Mereka tidak makan semenjak pagi, siang dan malam. Hal ini baru diketahui pada malam hari ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerbu ke dalam kota, kata Suparjo. Akhirnya pasukan dari Ion 530 dari Kodam Brawijaya Jatim malah bergabung dengan Kostrad.